Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulyana dan hari ini saya akan menjelaskan a little bit about syntax. So, seperti yang kita ketahui bahwa cabang linguistik itu terdiri dari 4 komponen yang sangat penting. Yang pertama yaitu fonologi yang berkaitan dengan sound atau suara, yang kedua yaitu morfologi yang berkaitan dengan word, dan yang ketiga itu adalah syntax yang berkaitan dengan sentence, dan yang terakhir itu adalah morfologi yang berkaitan dengan meaning atau makna. Kita lanjut ke yang bagian nomor 3 yaitu syntax. What is syntax? So, syntax adalah grammatically atau tata bahasa, bagaimana kata itu tersusun atau what is word form. Syntax merupakan cabang dari linguistik yang membahas tentang struktur dari kalimat. Kemudian cabang-cabang dari syntax itu ada 4, yaitu word class, phrase, clause, and sentence. Kita mulai dari yang pertama yaitu word class. Jadi word class itu juga ada unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu noun. Seperti yang kita tahu adalah kata benda, kata yang merujuk kepada sesuatu, baik itu yang abstrak atau material. Yang kedua itu ada verb. Verb itu kata kerja, kata yang melambangkan suatu aktivitas atau kegiatan. Kemudian yang ketiga itu ada adjective, kata sifat. Yang keempat itu pronoun, kata ganti, yang contohnya itu seperti she, he, it. Kemudian juga ada adverb, itu adalah kata keterangan. Kemudian ada conjunction, kata hubung, dan yang terakhir itu adalah preposition. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi kita akan bahas ini aja dulu, yang 7 aja, karena saya tadi bilangnya akan menjelaskan a little bit saja. Sekarang kita masuk ke phrase class. Jadi phrase class itu adalah compound word, yaitu penggabungan, atau non-predicative, yaitu penggabungan kata yang tidak memiliki arti. Kita langsung masuk ke contoh. Jadi yang pertama itu ada noun phrase. Kita ke contoh noun phrase, yaitu sebuah kata hard worker. Jadi di hardnya itu adalah adjective dan workernya itu adalah noun. Jadi hard sebenarnya yang memiliki arti itu hanyalah worker yang memiliki meaning. Jadi yang diambil tuh nounnya. Jadi dia menjadi noun phrase. Yang kedua itu adalah verb phrase. Kata contohnya kita pakai work hard. Itu worknya itu adalah verb. Kemudian hardnya itu adalah no adjective. Jadi kita ambil yang verb. Jadi itu merupakan phrase class-nya verb phrase. Yang ketiga adalah adjective phrase. Kita ambil contoh kata to hard. Dua-duanya tidak memiliki noun atau verb. Jadi dua-duanya itu adjective. Makanya kita jadikan dia adjective phrase. Kemudian yang keempat itu ada adverb phrase, yaitu kita pakai kata contoh to hardly. Yang to itu adalah adverb, yang hardly itu adalah adjective. Jadi itu menjadi dia masuk ke adverb phrase. Kemudian yang terakhir itu adalah preposition phrase. Contohnya tuh at work. At itu adalah preposition dan work itu adalah noun. Jadi dia masuk ke contoh preposition phrase. Jadi secara keseluruhan frasa ini adalah gabungan kata yang tidak memiliki inti kalimat, namun salah satu kata menjadi inti dan sisanya menjadi pelengkap yang mencukupi inti tersebut. Kita masuk unsur yang ketiga yaitu clause. Clause atau klausa. Jadi clause ini adalah synthetic unit yang bersifat predikatif. Clause lebih kecil dari kalimat. Kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Jadi clause itu dia dibagi menjadi 2, yaitu independent clause dan dependent clause. Jadi independent clause itu adalah sebuah clause yang bisa berdiri sendiri atau free to meaning. Kita langsung masuk ke contohnya. Kita pakai I am a student. I am a student itu yang menjadikan dia independent clause adalah am-nya.
Oke. Kemudian yang kedua kita pakai I go to class, dan I go to class yang membuat dia menjadi dependent class, yang menjadikan dia dependent class adalah go-nya. Saya seorang siswa. Kemudian I go to campus, saya pergi ke kampus. Jadi kalimatnya tuh sudah memiliki makna. Kemudian yang kedua kita langsung masuk ke unsur yang kedua, yaitu dependent clause. Jadi dependent clause ini sama seperti independent clause, zaman dia bound to meaning, dia tidak memiliki makna dan tidak bisa berdiri sendiri. Kita masuk ke contohnya, oke? Contohnya itu adalah before I am a student. Maknanya menggantung kan? That's why dependent clause butuh clause lainnya sehingga dia bisa digunakan sebagai informasi yang komunikatif. Karena kalau dia hanya seperti before I am a student, dia nggak memiliki makna. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat sebuah kalimat yang komunikatif, kita bisa menggabungkan before I'm a student, I'm a child gitu. Jadi kita membutuhkan clause lainnya untuk membuat kalimat yang komunikatif. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu when I go to campus. Maknanya menggantung. When I go to campus. Iya, benar. Dia ada sih yang kita dapetin seperti ketika saya pergi ke kampus. Nah, kita perlu clause lain sebagai penentu nih, mau apa nih dia, kalimat apa ini. Seperti contoh ya, when I go to campus, I'm going to my grandfather house, kayak gitu. Dan itu menjadi sebuah kalimat yang lengkap. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu sentence. Jadi sentence ini adalah synthetic unit yang bersifat predikatif, hampir sama seperti clause, tapi dia lebih besar dari kalimat. Kalau yang clause tadi itu lebih kecil ya, kalau yang sentence ini dia lebih besar dari kalimat. Kita masuk ke unsur yang pertama, yaitu simple sentence. Kita langsung masuk ke contoh simple sentence. Kita pakai contoh I'm a student. Oke, kita pakai yang tadi juga, I'm a student. Nah, simple sentence ini bisa dibilang dia sama kayak independent clause. Dia bisa berdiri sendiri dan memiliki mana. Udah, itu aja. Kalau simple sentence udah I'm a student. Dia bisa berdiri sendiri dan memiliki artinya sendiri. Langsung ke contoh nomor 2, yaitu compound. Contohnya I go to campus because I'm a student. Ini lebih lengkap lagi ya. Jadi arti dari compound adalah gabungan dari satu atau dua clause atau kalimat. Dia membentuk satu relasi makna. Oke. Jadi dia menjelaskan saya pergi ke kampus karena saya student. Jadi compound di sini itu adalah kata because-nya. Karena kalau dia I go to campus itu adalah masuk ke simple sentence. Karena dia compound, dia menjadi dua. Dia menjelaskan I go to campus dan I'm a student. Jadi karena itu menggunakan dua clause, jadi dia menambahkan because sebagai compoundnya. Mengerti? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu adalah kompleks. Kompleks itu adalah gabungan dari satu, sama kayak compound, cuman dia punya anak kalimat. Secara prinsip sama dengan compound, tapi secara struktur dia beda. Karena yang kompleks ini dia punya anak kalimat dan yang compound ini tidak punya. Kita langsung ke contoh ya. Because I'm a student, I go to campus. Nah, gimana tuh? Because-nya digunain di awal. Oke, gitu aja sih perbedaannya. Oke.
Kemudian yang keempat itu adalah compound kompleks. Jadi compound kompleks ini adalah struktur terbesar dalam sebuah kalimat, tersusun atas semua jenis klausa dan kalimat. Jadi kalau compound tadi itu kan hanya gabungan dari satu atau klausa yang membentuk satu relasi makna. Kemudian kalau kompleks itu adalah secara prinsip sama dengan compound tapi secara struktur tidak. Maknanya dia gabungan dari satu atau dua klausa juga yang memiliki makna juga. Tapi dia punya kalimat, jadi dua komponen ini digabung menjadi satu dan menjadi compound kompleks. Kita langsung ke contohnya aja, yaitu because I'm a student, I go to campus in order to get my bright future. Oke, di sini yang menjadi itunya adalah kita fokus ke I'm a student, I go to campus. I'm a student, I go to campus itu adalah kompleks ya. Kemudian to get my bright future itu adalah compound. Jadi dia saling berkaitan. Udah gitu aja. Kemudian karena udah semua kita bahas, sekarang saya akan menambahkan satu lagi sebagai tambahan, yaitu why should syntax be studied. Pertama karena science, kedua karena language education is grammar. Kita sangat butuh karena kita terbiasa dengan emang syntax buat apa sih? Karena kita nggak tahu kita mau buat apa syntax itu, jadi kita nggak belajarnya. Guys, let me tell you that all of things that we learn today will be useful on our future. Okay, keep move on and do what you can do. Dan di akhir ini saya akan kasih kayak grafiknya untuk yang phrase sentence tadi. Oke, thank you guys. Saya kira that's all what can I do for you. That's all that I can explain it because I'm not that understand too. Karena saya juga menunggu dosen saya itu menjelaskan, dan ini saya hanya menjelaskan apa yang saya paham. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.